Novan mengucapkan terima kasih karena kalian sudah mengklik video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Juga jangan lupa share ke teman-teman kalian semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Semoga kita senantiasa sehat selalu dan tetap semangat. Pada kesempatan kali ini, perkenalkan nama saya Novan Tria Salidar, berasal dari Prodi Pendidikan Biologi Universitas Maritim Raja Ali Haji. Kali ini Novan akan mencoba untuk menjelaskan kepada teman-teman semua, dimanapun kalian berada pokoknya, tentang peranan guru dalam pembelajaran untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah belajar dan pembelajaran oleh ibu dosen kita, Ibu Elva Prasmaini. Untuk tidak memperpanjang waktu lagi, langsung aja kita mulai ya. Sebelum kita mengetahui apa yang dimaksud dengan peranan guru, kita harus mengetahui pembelajaran. Nah, berdasarkan jurnal Muhammad Zain tentang peranan guru dalam pengembangan pembelajaran, menurut Daigeng di situ dikatakan bahwa pembelajaran merupakan upaya membelajarkan siswa. Sedangkan peranan guru, kehadiran dan pola tingkah laku seorang pendidik dalam memberikan pelayanan kepada siswa agar menjadi peserta didik yang selaras dengan tujuan sekolah dan juga mampu meningkatkan kemampuan dan proses pembelajaran. Kita lanjut lagi. Nah, sikap guru dalam pembelajaran, teman-teman. Yang pertama adalah sikap berpakaian. Sebaiknya seorang guru berpakaian sopan, sederhana tetapi terpelihara. Jangan mengenakan pakaian yang tidak sopan ya teman-teman, buat kalian yang calon guru. 2. Sikap di muka kelas. Guru harus bersikap tegas dan bijaksana agar suasana kelas tenang dan kegiatan belajar mengajar pun berjalan dengan lancar. Selanjutnya, jangan terlalu banyak menggunakan gerak tangan waktu berbicara. Contoh, ketika teman sedang mengajar, kemudian banyak menggunakan gerakan tangan. Ya jadi gini. Alhasil muridnya pun hanya fokus ke tangannya. Selanjutnya, jangan berbicara terlalu keras dan jangan pula berbicara terlalu pelan atau lemah. Contoh, terlalu kuat. Ya jadi gini kita harus gini ya. Kemudian tuh anak-anak semuanya, itu salah teman-teman. Gunakan suara kalian tidak perlu dengan kuat, namun bisa jelas terdengar. Kita lanjut teman-teman. Bergeraklah dengan tangan dan berbicaralah dengan suara yang sedang. Nah itu tadi solusinya, agar tidak perlu kuat-kuat, tidak perlu sampai urat pita kita tuh putus. Yang penting kita bisa menjelaskannya dengan tenang dan intonasi yang jelas. Selanjutnya bergembiralah selalu. Ya tetap semangat ya teman-teman. Seperti itu. Jadi guru bawaannya itu harus semangat. Jadi siswa-siswi yang melihat, yang menyimak guru sedang menjelaskan juga ke bawah semangat gitu loh teman-teman. Selanjutnya tunjukkanlah semua pertanyaan kepada semua siswa dan baru kemudian tunjuklah seorang murid untuk menjawab. Nah jadi ketika memberikan pertanyaan, kita memberikan kesempatan kepada para siswa untuk menjawab. Jika tidak ada yang berani atau gimana kan, kita akan mencoba untuk menunjuk salah satu siswa agar siswa tersebut berani untuk berbicara, untuk mengutarakan pendapatnya gitu loh teman-teman. Selanjutnya berani memandang tiap-tiap murid, eye contact, berani tatap muka teman-teman. Kemudian jangan bersikap putus asa. Oke?
kita lanjut. Usahakanlah murid-murid bekerja sendiri. Jadi jangan sampai murid-murid itu tidak mampu untuk menjawab, tidak mampu untuk bekerja sendiri loh teman-teman. Jadi kita harus membiarkan mereka mengerjakannya terlebih dahulu. Contohnya soal gitu kan. Biar mereka bekerjakan terlebih dahulu, jika ada pertanyaan atau yang memang kurang mengerti baru ditanyakan. Jadi mereka juga bisa melatih kemampuan kognitif mereka. Selanjutnya adalah ciptakanlah suasana yang kelas baik dan menarik. Itu tadi, guru harus bisa memberikan atau menyajikan pembelajaran yang menarik. Jadi para siswa tidak bosan atau tidak jenuh dalam mengikuti pembelajaran oleh kita. Selanjutnya adalah jangan memberikan hukuman badan atau fisik. Nah ini saat ini memang tidak boleh lagi ya untuk memberikan hukuman badan atau fisik. Ya teman-teman, mungkin teman-teman udah tidak asing lagi lah dengan hukuman fisik, ya kan? Selanjutnya adalah sikap yang memberi larangan. Guru yang baik janganlah melarang. Larangan yang terlalu banyak dapat menimbulkan kemungkinan besar anak didik melanggar peraturan tersebut tanpa disadarinya. Selanjutnya sikap sabar. Guru harus bersabar dalam menghadapi murid-muridnya, tanpa menggunakan emosi dalam bertindak terhadap anak didiknya. Kemudian, sikap yang mengejek murid. Guru tidak mengejek, mencela, mengeluarkan kata-kata kasar yang dapat mematahkan semangat belajar murid, karena hal itu akan memperhambat kemajuan potensi dalam diri anak. Jadi, misalnya kalau anak itu malas atau degil atau nakal, jangan kita mengejek, oh kamu malas, kamu gak mau belajar, gimana masa depan kamu, gini. Jangan begitu teman-teman, itu hanya mematahkan semangat mereka. Tapi kita coba untuk memberikan motivasi, memberikan umpan positif, agar mereka terdorong, agar mereka kembali semangat untuk belajar. Selanjutnya sikap guru yang bertanggung jawab. Seorang guru harus dapat bertanggung jawab demi masa depan perkembangan anak didiknya. Bila seorang guru tidak mempunyai rasa tanggung jawab, akan banyak mempengaruhi perkembangan pada diri anak didiknya, teman-teman. Kemudian sikap yang lekas marah harus dihindari oleh guru, karena hal itu akan menimbulkan hal yang tidak baik. Nah itu tadi, tidak emosional, tidak berlebihan teman-teman. Selanjutnya adalah sikap jujur dan adil. Sebagai seorang guru, berlakulah jujur dan adil. Jangan membedakan antara murid yang satu dengan yang lain. Bertindaklah jujur terhadap anak didiknya dan orang lain. Jadi tidak membeda-bedakan ya teman-teman. Selanjutnya adalah sikap yang memberi hukuman badan atau fisik. Nah yang tadi, menurut peraturan sekolah, guru dilarang memberi hukuman badan, umpamanya memukul atau menendang, melempar benda keras dan lain-lain, karena hal itu dapat menimbulkan rasa tidak senang dalam diri anak terhadap gurunya, serta timbul rasa takut terhadap guru. Maksudnya dampak yang akan ditimbulkan setelah ia memberi hukuman badan itu teman-teman. Jadi begitu teman-teman, sikap yang harus diambil oleh guru dalam pembelajaran berlangsung ataupun tidak berlangsung ya. Nah kemudian kita masuk nih peranan guru dalam pembelajaran. Nah, berdasarkan jurnal juga, menurut Curtis dan Bidwell, proses pembelajaran di sekolah atau kelas, peranan guru lebih spesifik sifatnya dalam pengertian yang sempit, yakni dalam hubungan proses belajar mengajar. Nah, peranan guru adalah sebagai pengorganisasi lingkungan belajar dan sebagai fasilitator belajar. Adapun peranan-peranan yang spesifik, yakni guru sebagai model, perencana, peramal, pemimpin, dan penunjuk arah pusat-pusat belajar. Nah, kita ambil contoh yaitu sebagai perencana. Ini sangat penting teman-teman, guna untuk menentukan strategi, metode, kemudian sarana dan prasarana yang tepat untuk melangsungkan proses kegiatan belajar mengajar. Jadi penting teman-teman untuk guru memiliki peranan untuk mengembangkan pembelajaran. Contohnya rencana pembelajaran atau lesson plan. Guru yang baik bisa mempersiapkan rencana secara matang untuk menyajikan pembelajaran yang baik dan sistematis. Kemudian kita masuk nih, apa saja peranan guru dalam pembelajaran? Yang pertama adalah
guru sebagai pendidik. Nah, guru sebagai pendidik hendaknya menanamkan sikap, nilai, dan perilaku melalui keteladanan sikap dan perilaku diri sendiri atau yang dipetik dari orang lain untuk ditanamkan kepada anak didik. Jadi lebih ke moral atau perilaku anak peserta didik itu sendiri, teman-teman. Yang kedua adalah guru sebagai pengajar. Kegiatan belajar mengajar dipengaruhi oleh faktor di dalamnya, mulai dari kematangan, motivasi, hubungan antara murid dan guru, tingkat kebebasan, kemampuan verbal, keterampilan guru di dalam berkomunikasi, serta rasa aman. Guru harus dapat membuat sesuatu hal menjadi jelas bagi murid, bahkan terampil untuk memecahkan beragam masalah, teman-teman, atau problem solving. Ketiga adalah guru sebagai sumber belajar. Peranan guru sebagai sumber belajar akan sangat berkaitan dengan kemampuan guru untuk menguasai materi pelajaran yang ada. Sehingga saat siswa bertanya sesuatu hal, guru dapat dengan sigap dan tanggap menjawab pertanyaan murid tersebut dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh murid tersebut, teman-teman. Selanjutnya, peran guru sebagai fasilitator dalam memberikan pelayanan agar murid dapat dengan mudah menerima dan memahami materi-materi pelajaran, sehingga nantinya proses pembelajaran akan menjadi lebih efektif dan efisien. Kita lanjut, teman-teman. Guru sebagai pembimbing. Guru dapat dikatakan sebagai pembimbing perjalanan yang mana berdasarkan pengetahuan serta pengalamannya dan memiliki rasa tanggung jawab dalam kelancaran perjalanan tersebut, teman-teman. Perjalanan ini tidak hanya seolah fisik, namun juga perjalanan mental, kreativitas, moral, emosional, spiritual yang lebih kompleks dan dalam. Lebih ke pengalaman seperti itu, teman-teman. Selanjutnya adalah guru sebagai demonstrator. Guru memiliki peran sebagai demonstrator adalah memiliki peran yang mana dapat menunjukkan sikap-sikap yang bisa menginspirasi murid untuk melakukan hal-hal yang sama, bahkan dapat lebih baik, teman-teman. Guru sebagai pengelola. Dalam proses kegiatan belajar mengajar, guru memiliki peran dalam memegang kendali atas iklim yang ada di dalam suasana proses pembelajaran. Dapat diibaratkan jika guru menjadi nahkoda yang memegang kemudi dan membawa kapal dalam perjalanan yang nyaman dan aman. Seorang guru haruslah dapat menciptakan suasana yang kelas, yang kondusif dan nyaman, teman-teman. Selanjutnya, guru sebagai penasihat. Nah, guru menjadi penasihat bagi muridnya, juga bagi para orang tua. Murid-murid akan senantiasa berhadapan dengan kebutuhan dalam membuat sebuah keputusan dan dalam prosesnya tersebut membutuhkan bantuan seorang guru. Agar guru dapat memahami dengan baik perannya sebagai penasehat serta orang kepercayaan yang lebih dalam, maka sudah seharusnya guru mendalami mengenai psikologi kepribadian. Guru sebagai inovator. Guru menerjemahkan pengalaman yang didapatkannya di masa lalu ke dalam kehidupan yang lebih bermakna untuk murid-murid didikannya. Karena usia guru dan murid yang mungkin terlampau jauh, maka tentu saja guru lebih memiliki banyak pengalaman dibandingkan murid, teman-teman. Tugas guru adalah untuk menerjemahkan pengalaman serta kebijakan yang berharga ke dalam bahasa yang lebih modern, yang mana dapat diserap dan diterima oleh murid-murid. Selanjutnya adalah guru sebagai motivator. Proses kegiatan belajar mengajar akan berhasil jika murid-murid di dalamnya memiliki motivasi yang tinggi. Guru memiliki peran yang penting untuk menumbuhkan motivasi serta semangat di dalam siswa untuk belajar. Kemudian guru sebagai pelatih. Proses pendidikan serta pembelajaran tentunya membutuhkan latihan keterampilan, entah itu dalam intelektual atau motorik. Dalam hal ini, guru akan bertindak sebagai pelatih untuk mengembangkan keterampilan tersebut. Tanpa adanya latihan, maka tentunya seorang guru tidak akan mampu menunjukkan penguasaan kompetensi dasar serta tidak mahir dalam keterampilan-keterampilan yang sesuai dengan materi standar, teman-teman. Yang terakhir adalah sebagai elevator. Nah, setelah proses pembelajaran berlangsung, tentunya seorang guru harus melakukan evaluasi pada hasil yang telah dilakukan selama kegiatan pembelajaran tersebut.
Evaluasi ini tidak hanya untuk mengevaluasi keberhasilan siswa untuk mencapai tujuan dalam kegiatan belajar mengajar, namun juga menjadi evaluasi bagi keberhasilan guru di dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar tersebut, teman-teman. Jadi begitu, teman-teman. Nah, kesimpulannya adalah peranan guru sangatlah penting, teman-teman, dalam pembelajaran, sebab dapat memudahkan guru untuk memudahkan guru mencapai tujuan dari kegiatan belajar mengajar agar terpenuhi. Guru yang baik ialah guru yang sudah mempersiapkan rencana pembelajaran yang baik pula. Adapun peranan guru dalam pembelajaran antara lain sebagai pendidik, pengajar, fasilitator, motivator, evaluator, sumber belajar, demonstrator, pelatih, inovator, penasihat, pengelola, dan pembimbing. Jadi begitu, teman-teman. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.